Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat, selamat berakhir pekan bersama keluarga dan komunitas Anda. Hari Sabtu 10 Januari 2026, saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 3 ayat 22 sampai 30. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi, Yohanes pun membaptis di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai yang berdiri dekat dia dan mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tapi aku harus semakin kecil." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Setelah percakapan Yesus dengan Nikodemus, satu perikop sebelumnya, soal dilahirkan kembali dalam arti dibaptis, Yohanes Pembaptis memberikan jawaban tegas mengenai pembaptisan dan sekaligus menegaskan identitas dirinya. Pembaptisan yang ia lakukan adalah pembaptisan untuk pertobatan, pembaptisan untuk penghapusan dosa. Dan yang kedua, bahwa dia bukanlah Mesias. Mesias adalah Yesus Kristus. Itulah yang diwartakan oleh Yohanes. Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi, yang datang untuk menghapus dosa manusia. Karena itu, kata Yohanes, dia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Yesuslah yang harus dimuliakan oleh manusia. Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita renungkan perikop ini, rasa-rasanya saudara-saudari, kita sampai pada suatu sikap iman bahwa tugas kita manusia di tengah dunia ini adalah melaksanakan tugas-tugas yang telah dipercayakan kepada kita. Namun kita harus sadar bahwa tugas yang kita laksanakan itu adalah demi kemuliaan Tuhan, bukan demi kemuliaan pribadi. Yohanes kalau dia mau, dia bisa saja memakai segala popularitasnya itu untuk membuat dirinya makin populer, untuk membuat dirinya meraup keuntungan apapun itu. Tetapi dia memilih untuk jujur, dia memilih untuk rendah hati, dia memilih untuk mengatakan apa yang sebenarnya, yang menjadi misinya, yang menjadi identitasnya sebagai yang mempersiapkan kedatangan Tuhan. Dalam hal ini saudari-saudara, Yohanes adalah pribadi yang rendah hati. Tahu siapa dirinya, tahu apa tugas perutusannya, semuanya dilakukan demi kemuliaan Tuhan.
Ada satu istilah dalam bahasa Latin yang kemudian disingkat menjadi AMDG, Ad Maiorem Dei Gloriam. Segala-galanya untuk kemuliaan Tuhan. Itu artinya, itu juga harus menjadi ciri khas kita di dalam melaksanakan tugas karya pelayanan kita, apapun bentuknya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kesaksian hidup kita dimanapun kita berada, haruslah memuliakan Tuhan. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Kesadaran ini yang harus kita tanamkan terus-menerus. Setiap kali kita melaksanakan tugas-tugas kita di mana saja, kita berada di mana saja, kita diutus di mana saja kita bekerja atau berkarya. Lakukanlah segala sesuatu demi kemuliaan Tuhan. Lakukanlah dengan rendah hati, dengan tulus, tanpa membanding-bandingkan diri, tanpa merasa iri dengan yang lain yang barangkali lebih dari kita. Lakukan tugas kita dengan baik demi kemuliaan Tuhan. Biarlah dalam segala situasi yang kita lakukan, dalam segala pekerjaan karya yang kita lakukan, saudari-saudara, Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami. Kau telah menampilkan kepada kami Yohanes Pembaptis. Dia yang telah mempersiapkan jalan bagimu. Dia yang tulus dan lurus hati. Dia yang rendah hati. Dia yang melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan identitasnya. Dia yang tahu diri. Dia yang tahu misi dan identitasnya. Kuatkan kami juga, agar di tengah dunia ini, dalam segala tugas, karya, pekerjaan, dan kesaksian hidup kami semata-mata hanya memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkatalah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.